Assalamualaikum sahabat ST99. Biografi Gus Abbas, ia adalah pendiri sekaligus Ketua Umum PWI LS, organisasi yang tegas menolak nasab Ba'alawi di Indonesia. Bagi banyak kalangan, terutama Banser, Gus Abbas bukanlah nama baru. Pengasuh pesantren An-Nadwa, Buntet Cirebon ini dikenal sebagai figur kiai yang tegas dan berani, menjadikannya inspirasi. Kiai Haji Muhammad Billy Yahsi lahir pada 30 Desember 1969, pria yang akrab disapa Kang Babas di lingkungan Buntet pesantren ini adalah putra dari ulama karismatik berjuluk Macan Podium, almarhum Kiai Haji M.A. Fuad Hashim. Gus Abbas bukanlah figur yang muncul tiba-tiba. Ia adalah cucu dari Kiai Haji Abdullah Abbas, seorang ulama legendaris dan pahlawan nasional dari Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Namun, yang membuat posisi Gus Abbas begitu unik dan otoritatif dalam perdebatannya adalah garis keturunannya sendiri. Nasab beliau menyambung sampai ke Sunan Gunung Jati Cirebon, jadi beliau zurriyah Nabi SAW jalur Wali Songo. Beliau sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Wali Songo inilah yang menjadi fondasi kuat saat ia melontarkan kritik dan penolakan terhadap klan Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi akan tetapi tidak ada bukti yang kuat dan sahih. Sejak muda Gus Abbas dibesarkan dalam tradisi pesantren yang kental. Ia dikenal sebagai putra yang kerap beradu argumen keilmuan dengan ayahnya. Sebuah metode unik yang justru membuatnya mampu menyerap ilmu secara mendalam dari ayahnya sang Macan Podium. Puncak dari pemikiran dan ideologinya adalah sikapnya yang tanpa kompromi terhadap klan Ba'alawi. Gus Abbas adalah salah satu kiai terdepan yang secara terbuka dan vokal menolak klaim nasab mereka. Baginya, tidak ada hubungan darah yang sah antara klan Ba'alawi dengan Nabi Muhammad SAW secara sejarah, data manuskrip, kitab-kitab, dan genetik. Sikap ini bukanlah respons sesaat terhadap tren yang sedang viral. Gus Abbas menegaskan bahwa pengetahuan ini sudah ia miliki sejak lama, diwariskan langsung oleh ayahnya. Beliau berkata, saya juga waktu kecil sudah dikasih tahu sama abah saya. Ba'alawi itu terputusnya di Amtolut bin Ubaidillah. Saya dari muda sudah tahu. Sebelum viral masalah ini, itu sudah ada masalah, ungkap Gus Abbas. Keyakinan yang telah lama terpendam ini tidak ia simpan untuk dirinya sendiri. Untuk mengaktualisasikan gagasan dan perjuangannya secara terorganisir, Gus Abbas bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Syarifuddin Tegal mendirikan PWI LS. Organisasi ini menjadi kendaraan resminya untuk melawan apa yang ia sebut sebagai doktrin yang tidak benar. Misi PWI LS pun dirumuskan dengan sangat jelas dan tajam. Sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Gus Abbas, kami PWI menegaskan perjuangan Wali Songo, masalah yang berkaitan dengan klan Ba'alawi yang mengaku bernasab ke Rasulullah SAW. Kita tegas menolak. Nasabnya terputus dan secara saintifik itu tidak tersambung dengan Rasulullah. Dan perlu kita ketahui bahwa Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin menyatakan, nasab Ba'alawi itu terputus bukan atas dasar karena benci habaib, tetapi atas dasar kebenaran data sejarah yang ada. Menunjukkan mereka bukan keturunan dari Nabi SAW karena mereka, Ba'alawi hanya mengaku aku bernasab pada Nabi berdasarkan ilmiah kajian sejarah, yaitu siapa orang yang pertama kali mengaku yaitu Syekh Ali As-Sakron. Padahal di zaman beliau hidup belum ada catatan khusus dari keluarga Syekh Ali As-Sakron sendiri dan juga belum ada satupun ulama yang menyatakan atau mengakui dan mengetahui bahwa nasab Syekh Ali As-Sakron itu bernasab kepada Nabi. Karena itulah PWI LS menolak nasab klan Ba'alawi dan menyatakan mereka tidak bernasab kepada Nabi SAW. Itulah biografi singkat dari Gus Abbas, ketua dan pendiri PWI LS. Demikian sahabat ST99 Hikmah hari ini, semoga bermanfaat.